Pada episode sebelumnya, pertarungan antara kultivator Selatan Surgawi dengan prajurit Mantra Mulan akhirnya dimulai. Kedua belah pihak setuju untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Dari sisi prajurit Mantra Mulan diwakili oleh tetua suku api Kuyao. Sedangkan dari sisi kultivator Selatan Surgawi diwakili oleh Pak Tuama. Kuyao memanggil naga api roh suci, sedangkan Pak Tuama mengeluarkan pusaka kuno diagram 8 trigram. Gelombang api menggila di udara, membentuk lautan merah membara yang menelan langit. Pria botak dan yang lainnya menahan napas saat melihat Pak Tuama berdiri di tengah kobaran itu. Wajah mereka dipenuhi kecemasan, namun di lubuk hati terdalam, mereka tahu lelaki tua itu tak akan bertindak tanpa keyakinan. Dan benar saja, Pak Tuama berdiri tenang di pusat api, seolah-olah panas yang mampu melebur baja tak lebih dari angin musim panas. Kedua tangannya bergerak membentuk segel manta kuno, sementara sebuah gulungan kuno perlahan melayang di depannya. Denyut cahaya putih menyilaukan meledak dari gulungan itu. Angin meraung, sebuah pilar angin putih menjulang ke langit, berputar liar dan menyapu area sejauh puluhan meter. Lautan api di sekelilingnya tersibak seperti kain tipis yang dirodek paksa. Dengan teriakan rendah penuh amarah, Pak Tuama mengarahkan telapak tangannya ke depan. Shing! Seberkas cahaya perak melesat keluar dari pusaran angin, menembus udara tanpa ragu dan langsung mengarah ke Kuyao, mengabaikan naga api yang melayang melindunginya. Pak Tuama tahu betul, selama Kuyao terluka, naga api yang terikat pada rohnya akan melemah dengan sendirinya. Sudut bibir Kuyao terangkat dingin. Ia mengangkat tangannya. Dari telapak itu, sebuah pedang terbang tembus cahaya muncul, diselimuti sinar merah membara. Pedang itu melesat ke depan dan menghantam cahaya perak di udara. Boom! Merah dan perak bertabrakan. Cahaya mereka bertabrakan dan meledak menjadi badai energi yang mengguncang langit. Sorot mata Kuyao berubah tajam. Tanpa ragu, ia membalikkan kedua tangannya. Dua bendera merah darah muncul, masing-masing hanya sebesar telapak tangan. Namun ketika dilempar ke udara, keduanya membesar dengan cepat, menjulang hingga setinggi 3 meter. Mantra samar terucap dari bibirnya. Cahaya merah menyala dari permukaan bendera. Lalu dua pilar api tebal menyembur keluar, menyatu ke tanduk naga api. Awan api raksasa pun terbentuk, menelan langit di sekitarnya. Pergi, Kuyao menghembuskan ki merah ke arah naga api. Makhluk itu meraung penuh kegirangan, lalu menerjang masuk ke dalam awan api. Api berputar, awan merah menyala semakin pekat. Namun anehnya, perlahan mulai menyusut. Di bawah sana, Hanli menyipitkan mata. Mata roh cerah diaktifkan sepenuhnya. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Naga api itu tengah menyedot awan api, melahapnya tanpa sisa, seolah api itu adalah makanan lezat. Dalam sekejap, awan api lenyap seluruhnya. Naga api mengaum, tubuhnya membesar dengan cepat, hingga menjulang lebih dari 30 meter. Kepalanya sebesar bangunan kecil, taringnya berkilau tajam, memancarkan aura keganasan yang membuat jantung bergetar. Sementara itu, pilar angin putih telah sepenuhnya membersihkan lautan api. Pak Tuama berdiri sendirian di udara, menggenggam gulungan 8 trigram dengan ekspresi dingin. Ia menatap naga raksasa itu sejenak, lalu tanpa sepatah kata, ia melemparkan gulungan ke langit. Cahaya pelangi meledak. Gulungan itu melesat menembus awan, menghilang di langit tinggi, seolah-olah ingin menyentuh batas langit dan bumi. Kuyao tak kejut. Pada saat yang sama, ia merasakan fluktuasi ki spiritual yang aneh dari atas kepalanya. Langit berpendar. Sebuah formasi 8 trigram raksasa muncul, selebar 100 meter, diselimuti cahaya pelangi yang berputar perlahan. Tanpa perlawanan sedikit pun, formasi itu jatuh dari langit seperti hukuman surgawi. Kuyao wajahnya pucat, ia langsung menunjuk ke atas. Naga api mengangkat kepalanya dan menyemburkan sinar merah pekat dari mulutnya, menghantam bagian bawah formasi. Formasi itu bergetar sesaat, namun tetap turun, tak terpengaruh. Gigi Kuyao beradu, ia menggosok kedua tangannya lalu mengangkatnya ke langit. Dalam sekejap, hujan bola api sebesar kepalan tangan tercipta, tak terhitung jumlahnya, meluncur ke atas seperti badai meteor. Mata Hanli berkilat, ia tahu ini bukan hasil jimat,
melainkan manifestasi langsung dari kultivasi tingkat tinggi. Teknik prajurit mantra memang jauh melampaui teknik elemental Daois biasa, baik dalam kecepatan maupun daya hancur. Namun sia-sia, bola-bola api menghantam formasi 8 trigram tanpa hasil berarti. Diagram itu terus turun, berputar perlahan, menelan Kuyao dan naga apinya ke dalam cahaya pelangi. Langit menjadi sunyi, yang terlihat hanyalah formasi raksasa yang berputar perlahan, seolah-olah sebuah dunia kecil telah tercipta di udara. Pak Tuama duduk bersila, segel mantra terbentuk di tangannya. Cahaya putih lembut mengalir di sekeliling tubuhnya. Dari dalam diagram, suara guntur bergema, dalam, berat, dan menggetarkan jiwa. Di kejauhan, seorang prajurit mantra bertubuh layu tampak gelisah. "Tuan Heaven Whip," katanya kepada sosok berjubah hitam. "Apakah tetua Kuyao akan baik-baik saja? Jika ini berbahaya, kita bisa mengabaikan perjanjian 1 lawan 1 dan menyelamatkannya. Tak kusangka kultivator Nation Soul itu memiliki harta kuno seperti ini." Sosok berjubah hitam tertawa pelan. "Tenang saja," katanya santai. "Diagram 8 trigram tertinggi memang luar biasa, tapi orang tua itu tak memahami cara menggunakannya dengan benar. Ia hanya memaksa kekuatan spiritual ke dalamnya. Metode kasar seperti itu akan menguras daya sihir dengan cepat. Ia tak akan bisa menahan fellow Daoisku lama." Nada suaranya syarat penghinaan terhadap para kultivator surgawi selatan. Prajurit mantra itu akhirnya menghela nafas lega. Sementara itu, pria botak dan yang lain menunjukkan ekspresi campur aduk antara harapan dan kegelisahan. Mereka tahu pertempuran ini belum berakhir. Pak Tuama sendiri mengumpak dalam hati. Diagram ini baru ia dapatkan. Selama ini ia menggunakannya untuk membantai kultivator formasi inti tanpa perlawanan. Namun kini, Kuyao mampu menahannya, bahkan mengguncangnya. Tiba-tiba, boom! Langit berguncang. Diagram 8 trigram terdistorsi. Sinar merah tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, merobek formasi dari dalam. Ledakan beruntun terdengar. Sebuah bola api mengamuk melesat ke atas sejauh 30 meter, lalu menghilang. Kuyao muncul kembali, tubuhnya dilapisi cahaya darah merah, berdiri di atas naga api yang kini telah menyusut menjadi 3 meter, lemah dan terengah-engah. Pak Tuama pun tak lebih baik, wajahnya pucat, matanya redup. Namun dengan gigi terkatup rapat, ia melambaikan tangannya. Cahaya pelangi kembali berkilat, diagram 8 trigram kembali menyusut, berubah menjadi gulungan, dan jatuh ke dalam genggaman tangannya. Langit kembali sunyi, namun semua yang menyaksikan tahu ini baru awal dari akhir. Langit yang tadi bergemuruh kini kembali sunyi. Namun kesunyian itu terasa berat, seperti sebelum badai yang lebih besar datang. Pak Tuama berdiri kaku di udara. Gulungan di tangannya telah berubah compang-camping, penuh retakan, aura spiritualnya menghilang seperti napas terakhir seorang kultivator sekarat. Wajah lelaki tua itu memucat, harta kuno itu benar-benar hancur. Sayang sekali, suara berat terdengar dari kejauhan. Sosok berjubah hitam berbicara dengan nada datar, namun terselip sedikit penyesalan. Jika rekan Daois Kuyao tidak terburu-buru memecahkan formasi dan memilih mengulur waktu dengan membakar vitalitas roh apinya, kekuatan sihir orang tua itu pasti habis lebih dulu. Ia sendiri yang akan membubarkan diagramnya. Prajurit mantra bertubuh layu di sampingnya terdiam, lalu perlahan mengangguk. Analisis itu masuk akal. Di sisi lain, Pak Tuama menyimpan sisa gulungan itu ke dalam kantong penyimpanannya dengan gerakan kaku. Tatapannya tajam menembus Kuyao, penuh kebencian yang belum terpadamkan. Kuyao hanya mendengus. Naga api di bawah kakinya menggeram pelan. Api merah kembali berputar di sekeliling tubuhnya, meski auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tiba-tiba prajurit mantra berteriak, "Tetua Kuyao, cukup!" Kemudian ia berbalik ke arah para kultivator surgawi selatan. Bagaimana jika kita anggap ini seri? Keduanya telah menguras hampir seluruh kekuatan sihir mereka. Tidak ada keuntungan melanjutkan. Pria botak terdiam sejenak. Ia bertukar pandang dengan Gu Shuangpu sebelum akhirnya mengangguk. Baik, kita akhiri sampai di sini. Pak Tuama jelas tidak puas, tetapi ia tahu melanjutkan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Dengan napas berat, ia turun kembali ke barisan. Kuyao pun menarik kembali naga api dan kembali ke sisi para prajurit mantra. Ketegangan mereda.
hanya sesaat. Karena saat berikutnya, sosok berjubah hitam melayang ke tengah arena. Angin yin tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ia menatap para kultivator satu persatu. Di balik tudungnya, sorot matanya menyimpan rasa jijik yang tak disembunyikan. Kali ini, siapapun yang maju akan bertarung sampai mati. Suaranya serak dan dalam. Jangan pernah berpikir untuk menghentikan pertarungan di tengah jalan. Nada arogannya membuat Gu Shuangpu dan pria botak mengepalkan tangan. Namun tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka tahu siapa yang berdiri di hadapan mereka. Dua kultivator Nation Soul telah tewas di tangannya. Keheningan menjadi semakin canggung. Lalu sebuah suara tenang terdengar. Biarkan aku yang maju. Semua mata tertuju pada Han Li. Pria botak tertegun sesaat, lalu segera menghela napas lega dalam hati. Ia menepuk bahu Han Li. Rekan Dawis Han, berhati-hatilah. Jika ada bahaya, kami akan turun tangan. Han Li hanya tersenyum tipis. Cahaya biru azur menyala dari tubuhnya dan dalam sekejap, ia telah melesat ke udara. Berhenti beberapa puluh meter dari sosok berjubah hitam. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Ekspresinya datar seolah hanya menghadiri diskusi biasa. Sosok berjubah hitam menatapnya lama. Lalu, mata hitam itu perlahan berubah menjadi hijau menyala. Udara di sekitarnya membeku. Han Li menyipitkan mata. Kau ini setan atau hantu? Sosok itu terkekeh dingin. Apakah aku tampak seperti manusia bagimu? Ki hitam mulai merembes dari bawah jubahnya, melingkar seperti asap pekat. Ratapan samar terdengar, seolah ribuan roh gentayangan merintih di kegelapan. Han Li menghela napas pelan. Jadi awalnya kau manusia, tapi kau memilih menapaki jalan setan. Cukup bicara. Kau akan mati sebentar lagi. Tiba-tiba Ki hitam melonjak liar. Tubuh sosok itu membesar, 6 meter tingginya. 2 tanduk melengkung muncul dari balik jubah. Sepasang taring panjang menyembul dari mulutnya. Ia kini tampak seperti iblis yang melangkah keluar dari jurang neraka. Mata Han Li memancarkan cahaya biru terang, dan ia membeku sesaat. Penampilan itu sangat familiar. Bayangan pertempuran lamanya muncul di benaknya. 6 iblis puncak yang pernah ia hadapi. Apa hubunganmu dengan petapa agung 6 dao? Iblis itu terdiam sesaat lalu tertawa dingin. Aku tidak tahu siapa itu. Jangan berharap bisa mengulur waktu. Tangannya terangkat. Beberapa helai chi hitam melesat keluar, lalu menghilang di udara. Han Li langsung mundur 10 meter. Di tempat ia berdiri sebelumnya, sebuah cakar hantu raksasa muncul dari kehampaan, menyapu udara dengan brutal. Tidak buruk, gumam Han Li tenang. Teknikmu mirip kultivator hantu, tapi auranya iblis. Siapapun yang salah menilai akan mati. Cakar kedua muncul tanpa suara. Han Li kembali menghindar dengan langkah kabur. Iblis itu akhirnya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kau pernah melawan kultivator hantu sebelumnya? Tentu saja. Han Li tersenyum samar. Iblis itu mendengus. Tak peduli apa yang kau tahu, dengan seni iblis sejati, kau akan mati dalam sekejap. Ia mengeluarkan peluit tajam. Chi hitam di sekelilingnya berputar liar, membentuk pusaran. Gelombang aura iblis meledak seperti badai. Dalam sekejap, tubuh raksasanya menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan Han Li. Kecepatannya begitu tinggi hingga meninggalkan bayangan. Cakar hitam hijau memenuhi langit, menebas dari segala arah. Serangan itu seperti ribuan pisau yang hendak mencabik tubuhnya. Namun Han Li tetap diam. Ia menarik nafas dalam. Kedua tangannya terbuka. Boom! Guntur menggelegar. Sebuah jaring petir emas muncul di sekelilingnya, membentuk perisai bercahaya yang memancar dengan aura murni. Cakar-cakar itu menghantam jaring, dan seketika terbakar. Iblis itu membelalak. Panas menyengat menjalar melalui cakarnya. Rasa sakit luar biasa menghantam kesadarannya. Petir emas? Tidak mungkin. Legenda lama yang pernah diperingatkan gurunya terlintas dalam benaknya. Musuh alami seni iblis sejati. Ia meraung marah.
Tubuh raksasanya mendadak menyusut menjadi sekecil kurcaci, mencoba keluar dari jaring sebelum tertutup sempurna. Namun dia terlambat. Tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi ribuan benang cahaya hitam, menyebar ke segala arah seperti kawanan bayangan yang melarikan diri. Langit kembali dipenuhi percikan energi, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sekian spoiler Donghua Record of Mortal Journey to Immortality episode 189. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Dawis, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi chi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.